Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Yayasan Miftahus Sibyan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Yayasan Miftahus Sibyan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Yayasan Miftahus Sibyan, yang kami hormati seluruh siswa-siswi Yayasan Miftahus Sibyan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara peringatan 10 Muharram dan santunan anak yatim dalam keadaan sehat dan tanpa ada halangan apapun. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga mau'izatul hasanah, acara yang keempat tahlil dan doa yang disusul dengan doa dari anak yatim, acara yang kelima santunan anak yatim, dan acara yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara yang kedua, sambutan kepala madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Nurholis SAG MPDI. Kepada Bapak Nurholis SAG MPDI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus Yayasan Miftahus Sibyan, pengurus Yayasan Miftahus Sibyan dengan Dewan Guru, anak-anak dan para undangan, para tokoh yang saya hormati. Syukur alhamdulillah Allah berkenan pada saat ini kita bersama-sama di masjid yang ada di tengah-tengah Yayasan Miftahus Sibyan dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam rangka untuk mengadakan peringatan Hari Besar Islam atau yang kita kenal dengan PHBI, dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah yang sudah diisi dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari gerak jalan. Saat ini kita bersama-sama ada di dalam, nanti akan diakhiri dengan kegiatan santunan kepada anak-anak kita. Anak-anak sekalian dan para hadirin yang saya hormati, yang pertama kami atas nama semua unit yang ada di yayasan ini
mulai dari RA sampai MA termasuk pondok pesantren, mengucapkan banyak terima kasih khususnya para tokoh masyarakat. Di sini ada Bapak kami Duo, ada perangkat desa yang hadir, dan juga kepada semua masyarakat, kaum muslimin, muslimat, dan anak-anak sekalian tentunya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, khususnya anak-anak sekalian, bahwa kegiatan ini itu dalam rangka PHBI bukan menyambut. PHBI memperingati hari besar Islam, yaitu Tahun Baru Hijriah, yang sudah kita lalui pada tanggal 1 Muharram yang lalu, insya Allah pada bersamaan dengan 1 bulan Agustus. Pada hari Sabtu yang lalu kalian semua libur. Anak-anak sekalian, ini alhamdulillah perlu kita syukuri bersama-sama bahwa di Miftahus Sibyan ini secara serempak itu bisa dilaksanakan yang pertama kali. Sementara ini justru adik-adik kita yang rutin, insya Allah, anak TK, anak RA yang selalu mengadakan formalitas di dalam memperingati Tahun Baru Hijriah. Sekaligus yang kedua nanti akan diisi dengan kegiatan santunan kepada anak yatim. Anak-anak sekalian, kenapa Miftahus Sibyan mengadakan acara ini? Yang pertama, kami punya tujuan bahwa tahunnya Islam, tahunnya kita sebagai umat Islam itu diawali yang kita kenal dengan Tahun Baru Hijriah, diawali dengan 1 Muharram. Ini merupakan tahun barunya Islam. Mari kita bersama-sama mengenal ini sebagai tahunnya umat Islam. Jangan sampai kita sebagai umat Islam justru tidak tahu tahun barunya sendiri. Sementara ini anak-anak sekalian lebih familiar, bahkan lebih mementingkan ketika datangnya Tahun Baru Masehi. Padahal kita tahu bersama-sama Tahun Baru Masehi itu adalah hasil karya dari non-Islam. Kalau nggak salah itu adalah karyanya orang Nasrani. Bahkan di dalam kegiatan tahun itu biar sekilas nanti akan disampaikan tausiah oleh Abah Asir secara pendekatan agama dan sebagainya. Tapi realistisnya kita semua lebih mementingkan menyambut Tahun Baru Masehi daripada Tahun Baru Hijriah. Bahkan seakan-akan ketika malam 1 Januari tahun baru, pergantian tahun Masehi, kita itu seakan-akan begitu penting, mulai dari bersifat menyiapkan ini dan itu, bahkan melekan semalam, bahkan naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Identik dengan pergaulan bebas dan sebagainya, hanya menunggu detik-detik yaitu pergantian tahun, menunggu jam 12 lebih, begitu wah sedunia meriahnya. Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui bahwasannya pada saat itu ada sebuah misi akulturasi dari atau angkal Yahud dan Nasor hatta tattabi'a millatahum. Apa yang saya maksud anak-anak sekalian, khususnya anak MA, anak MDS harus ngerti. Maksudnya bahwasanya di sana itu sudah nilai-nilai non-Islam itu sudah dicekok. Satu, coba kita perhatikan. Setiap pergantian tahun baru Masehi pasti identik dengan yang namanya mercon, petasan. Padahal percon petasan itu adalah tradisinya, yaitu kalau nggak salah itu adalah akulturasinya, kulturnya Majusi, agama yang menyembah api. Dimasukkan ke situ. Yang kedua trompet, gitu ya. Itu adalah kalau nggak salah itu adalah Yahudi.
Sedangkan yang ketiga mungkin yang tidak terlalu familiar yaitu cloning, itu adalah Nasrani. Jadi pasti di tahun baru pergantian tahun baru Masehi itu minimal ada dua, itu ada petasan, ada trompet. Padahal maaf anak-anak sekalian, ini sekedar tahu, bukan sekedar harus tahu. Itu adalah titipan untuk kita ini terlena di situ. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, kita harus mengenal, Mitausidan ingin mengenalkan kepada kalian semua bahwa Islam itu punya tahun baru, yaitu tahun baru Hijriah ini, dan di situ sudah kita tahu bersama-sama, nanti akan disampaikan oleh Abah Asik secara agama seperti apa tahun baru Hijriah dan sampai ada Tasu'a, Asyura, dan yang paling penting ini bagi anak-anak, kami titip kepada anak-anak, kami bukan mengharamkan, kami tidak mengharamkan. Kami tidak sampai mengharamkan bahwa memperingati tahun baru Masehi, itu tidak seperti itu. Tapi saya minta tolong ketika anak-anak ikut-ikutan itu harus tahu, dan harus anak-anak bisa memilah dan memilih mana yang itu merupakan misi mereka, mana yang tidak. Kalau kita hanya sekedar umpama di rumah kita kumpul-kumpul dengan keluarga, kata orang Madura kebu, katanya orang anak bacaan, ngobengin ajem, jagung, bakar ayam, jagung, gitu. Sepenting bakar rumahnya. Nah ini dibikin sekedar sedikit kilo penampak. Tapi yang paling penting bagi anak-anak sekalian, nilai yang terkandung adalah sementara ini kita itu lebih bangga mengadopsi, kita itu lebih bangga meniru kulturnya orang-orang non-muslim daripada kita mempertahankan kulturnya umat Islam. Kita lebih bangga pada saat itu kita merayakan tahun baru Masehi daripada kita merayakan tahun baru Hijriah. Maka Mitausidan ingin mengangkat ini sekaligus mohon maaf biar tahu halayak umum khususnya Sengon dan sekitarnya ini bahwa tahun baru Hijriah itu jauh lebih penting. Mana mungkin kita bisa menjadi umat Islam tanpa ada tahun baru Hijriah. Itu mungkin sebagai catatannya. Dan sekali lagi anak-anak silakan kalian ini hidup di zaman modern, tapi jangan terlalu kebablasan untuk meniru kultur budaya yang itu notabene dibuat oleh orang-orang non-Islam atau orang kafir, baik Nasrani, Yahudi, Majusi, dan lain-lainnya. Contoh kecil, anak-anak mungkin lebih bangga pakai rambut rambut pang, rambut model apalah, wis dikili dari sana ngerti, John Banting, piak boleh coba lah daripada pakai kopiah seperti ini ya. Nah ini makanya oleh panitia alhamdulillah disuruh berkopiah semua, yang wanita berjilbab dan seterusnya. Ayo lebih bangga seperti itu anak-anak sekalian. Ini yang pertama. Ajaran mungkin bagi anak-anak sekalian yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan memperingati tahun baru Hijriah ini kalian paham bahwa tahun barunya Islam itu ya tahun baru Hijriah ini nilai-nilai yang terkandung. Mari kita usaha semaksimal mungkin, mulai dari hal-hal yang terkecil, mulai dari cara meniru perilaku orang-orang Islam atau kita meniru perilaku non-Muslim, itu yang harus kita ketahui dan tentunya kita bisa memilah dan memilih. Yang kedua, anak-anak sekalian, acara ini juga sekaligus ada santunan kepada anak. Perlu disampaikan, ini titipan dari panitia, titipan dari semua unit, biar tidak ada diskomunikasi, biar tidak ada salah paham di antara kalian semua, sehingga tidak ada iri dengki. Maksudnya apa? Bahwasanya yang kita angkat sekarang adalah, yang kita mau santuni sekarang adalah khusus anak yatim. Nanti oleh Abah Asik akan dijelaskan. Anak yatim itu jelas anak yang ditinggal oleh bapaknya ketika anak itu posisinya belum balik.
Kalau sudah balik saya juga yatim, Mbak Suud juga yatim, Abah Asyik juga yatim karena bapaknya sudah nggak ada. Bukan seperti itu. Jadi tolong anak-anak yang di atas nanti MTS NA, saya khawatir itu masalah Pak Suli. Pak, bagaimana karena MTS MA ini dulu? Tidak. Berarti perlu elorosakin hukum. Ini kembali ke hukum. Sekaligus ini adalah karena awal ini pembelajaran ya. Pembelajaran juga aku sampean cereng harus nikah Farid tahun boleh mantul bulan soalnya jadi tak iso pakai bapak mati ya tak iso karena di posisinya le berikap nanti balik boleh nikah secara hukum sana pasti akan disampaikan bahwa nanti yang akan disantuni adalah khusus anak yatim, anak piatu itu dari lesobu boleh. Piatu ini kan langkong kilo beli iginakin ibang mbuk mate ini kan yang piatu jangan orang Indonesia yatim piatu mau jangan agama itu cuma yatim tok ini kasar yatim nikah nak karena si ginakin kilo beli ginakin mate binatang dan ini kan kita bakal seibaringna sesuatu sampai kau depan jenengan. Nomor 2 anak-anak sekalian mudah-mudahan ke depan ini bisa nanti Miftahul Sibyan juga akan menjadi inspirator, menjadi mediator, menjadi ibarat panitia juga masyarakat bisa nanti jadi sekedar yatim tapi termasuk duafa. Mudah-mudahan nanti bantuan dari para pamong-pamong nikah juga dinanti-nanti nikah Miftahul Sibyan malah buka iso amanah untuk melaksanakan ini. Ini amanah besar. Nikah urusan akhirat. Urusan akhirat sampai-sampai tak langkong panitia ini tak bengal mau dibekele. Nikah contoh Pak Suli Pak Titik ke Pak Suli betul-betul lo undur panjenengan. Ini kalau bengal kan waktu tersampaikan neraka jangan. Neraka. Nah, ini sering apa nih bakal disampaikan bicara hukum mereka. Coba dari ini yang pertama tentang tahun baru saya mengajak anak-anak sekalian, ayo cintai tahun baru Islam. Ya, tahun baru Islam ayo cintai, ayo tiru ala Islam. Mau baik itu syariatnya maupun tradisinya atau kulturnya Islam, ayo kita siarkan. Ayo kita kembangkan, termasuk tadi itu ambil gerak jalan, sholawatan, ada yang baca Aqidatul Awam, itu adalah tradisinya, bahkan ada syariatnya Islam. Kita gerakkan itu daripada maaf yang seperti tahun baru Masehi kita melekan sampai tak tedung, lekung tak kira sebuan, sekedar kenyomet John petasan cek bangkan nah nemonin tahun pergantian baru selamat silahkan mengucapkan selamat setelah ini ya. Ayo viralkan setelah ini, viralkan selamat tahun baru setelah ini. Setiap ada tahun baru viralkan. Jangan kita bangga selamat tahun baru Masehi, jangan. Bahkan maaf kalau saya pribadi bagi saya mengucapkan selamat tahun baru Masehi bagi saya loh haram. Bagi saya, tapi saya nggak mengharapkan bagi saya. Karena apa? Bagi saya tak ada orang sedekah. Untuk tahun baru Islam, ayo kita viralkan sedekah ini. Anak-anak ini adalah anak-anak milenial yang identik dengan hal-hal yang canggih, ada media sosial dan sebagainya. Ayo viralkan tahun barunya Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, santunan anak yatim. Ini satu, kita belajar untuk peduli kalau secara dalil jelas bahwa mereka anak yatim itu perlu disantuni. Tapi kita sebagai umat Islam termasuk anak-anak mungkin ke depan kalau sekarang nggak siap, ayo mulai sekarang ini peduli seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan mudah-mudahan tahun depan tidak hanya sekedar yatim, termasuk ayat duafa dan duafa, mudah-mudahan kita bisa begitu. Ini pembelajaran peduli, ada nilai-nilai kepedulian dalam diri kita, bahwa kita ini adalah makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial. Apa artinya? Manusia adalah makhluk sosial. Apa artinya?
tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, tanpa pertolongan orang lain. Ini harus dimaknai oleh diri kita masing-masing, anak-anak semuanya. Adapun anak RA, anak MI yang kecil-kecil, saya minta tolong bantuannya kepada wali muridnya untuk anak-anaknya diberi pengertian yang benar seperti itu. Situng tahun baru Islam ini ke tahun baru Hijriah. Tolong saya ajuin sedekah. Nomor 2, bahwa kita sesama umat Islam harus peduli menjadi orang yang bisa saling menolong. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, itu sudah jelas. Kita satu saat kita menolong orang lain, satu saat kita juga kadang-kadang kita ditolong oleh orang lain. Jadi kita saling menolong. Tapi mindset kita, pola pikir kita, jangan sekedar menjadi orang yang suka ditolong. Harus lebih suka menolong daripada suka ditolong. Jangan lebih suka diberi daripada memberi. Padahal Rasulullah telah mengatakan yadul ulya itu memberi itu lebih baik daripada tangan menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Menolong lebih baik daripada ditolong. Tapi kita nilai 2 ini, ya kita menolong. Kalau ditolong orang, kalau diberi oleh orang, pembelajarannya khususnya anak-anak sekolah, tolong tidak boleh nolakan pemberian orang lain, termasuk ngelencer gitu. Kalau tomat nih kak, nak anak sanawiyah nih kak ngelencer. Ayo kakak, kenyang pak, kenyang gitu. Tuh, mikir ada lelole nih kak. Mari akan mungkin, tapi mari akan akan mati, boleh bilang kecil. Jadi kalau saya sedikit ini pun akan lopo. Kalau tahu sakit pecah, kakak kenyang pak, kakak kemarin pak tahun le nih kak. Nyaman diberi orang nah ini berarti nama waktu berarti senang. Jadi tuan benar kak. Anak kita yang harus senang memberi, tapi ketika diberi jangan menolak ciaci. Jadi kalau ciaci, sedikit mungkin di sini saya sampaikan lagi. Nanti akan secara agama kayaknya akan disampaikan oleh Rashid dalam rangka tausiahnya. Jadi saya mewakili semua keluarga besar, dewan guru, karyawan, semua unit yang ada yang mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1444. Gitu ya bener ya. Saya ulangi lagi, biar tahu. Selamat tahun baru Hijriah 1444. Bener Pak Tom? Berarti triple 4 nih. Gampang ngapalin nih? Ayo ngapalin. Semakin lek bedo kan. Semakin tahun kenapa? Tahun baru Islam 1000. Anak-anak se milenial 1 triple. Jadi ayo oleh anak sanawiyah Aliyah pakai dunia kalian tahun baru Hijriah 1444. Oke ya, seperti itu. Kita harus tahu itu, jangan hanya tahu 2022. Kita harus familiar 1444 ini adalah tahun barunya umat Islam. Bitausian ingin mengenalkan dan ingin mencintai tahun baru Islam ini sebagai identitas kita sebagai orang santri dan orang muslim. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga adalah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Haji Ahmad Asyik. Kepada Haji Ahmad Asyik kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Yang kami hormati
se-Yayasan Tamsidian, para Dewan Guru, juga Bapak Haji Umar selaku Kepala Dusun Pringgon Sengon, dan Bapak Mustafa yang selaku Bapak ya perangkat desa Sengon yang saya hormati, hadirin anak-anak sekalian, para ibu-ibu muslimat yang hadir yang saya muliakan, saya hormati. Sudah ada syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kudu sampeyan niki sehat. Sehat niki larang regana. Lebih larang tempel besar 10 juta. Di mungkin di sehat nikah lebih larang berkena, lebih larang tempel besar 10 juta. Montak perjanjian Pak Farid ibrin besar 100 juta keng setruk. Nilai gimana? Pak Farid mesti nilai sehat, berarti sehat itu banget. Paling sehat walafiat bisa hadir dalam rangka memperingati 1 Muharram, menyongsong 10 Muharram bersantunan anak yatim. Salawat dan salam moga-moga kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, para ibu, ingin kada membaca bahasa Madura yang akan tak gaya. Mengucap Indonesia tok ibu tak paham. Jadi Madura anak itu paham sebenarnya. Kalau makan bahasa tentang Muharram yang Pak Nur bilang, yang Pak Nur pada 2 tahun baru, pada 2 hitungan tahun, ada tahun Masehi yang dihitung sejak lahirnya Nabi Isa. Terus ada tahun Hijriah yang dihitung sejak pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke namanya tahun Hijriah. Sekarang saat di tahun 1444 tahun. Kemudian yang Masihiyah menjadi berapa? 2022. Ini untuk tahun Masihiyah. Nah, yang kita sayangkan itu kadang-kadang kalau tahun Masehi itu harus tahu, memang harus tahu. Kenapa? Karena ini dipakai secara umum dan internasional. Tapi untuk tahun Hijriah ini yang saya sayangkan, kemarin saya tanya ibu muslimat, kemarin kan ada muslimat PAJ Bantul mengadakan pengajian tahlil akbar di balai desa. Saya tanya itu banyak yang nggak tahu muslimat dari mulai PAC, ranting dan anggota sekecamatan Bantul. Saya tanya tahun Hijriah nggak bisa, ya ada yang bisa tapi cuma sedikit sekali. Ini juga saya, oleh karena itu yang anak-anak harus tahu ya. Tahun Hijriah itu ada 12 bulan ya. Ada berapa? 12 bulan. Nanti PR-nya tidak usah sekarang, ini waktunya mepet. Tidak usah sekarang. PR-nya kelas 3 sanawiyah, kelas 9, 11, 12, 10, 11, 12 harus hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Harus hafal. Yang tidak hafal nanti dihukum. Hafalkan. Ini gitu caranya. Ini langsung tembak. Artinya program kita langsung laksanakan. Nanti saya masuk hari Kamis yang akan datang. Untuk kelas 9 harus sudah hafal Muharram, Safar, Rabiul Awal, ayo.
Alat pakai besar. Tidak apa. Ya ini makanya ini urusan kecil tapi penting. Bon. 1 Muharram berarti tanggal 1 bulan Muharram adalah tahun baru Islam. Berikut 10 Muharram namanya hari Asyura. Sekarang ini hari apa? Asyura. Sebenarnya yang betul itu Yaumul Ashir, hari ke-10. Tapi disebut Asyura. Kenapa disebut Asyura? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 nabinya pada hari ini. 10 nabinya pada hari ini. Di antaranya Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud. Di antaranya. Saya cerita ini panjang. Terus Nabi Musa diselamatkan dari tenggelam di Laut Merah, dan Fir'aun Mongko binasa ditelan Laut Merah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi Yusuf itu terpisah dengan ayahnya karena dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur dan seterusnya, kemudian ketemu oleh musafir jadi budak, dan itu lamanya wakila 40 tahun, wakila 80 tahun. Ini baru ketemu dengan ayahnya Nabi Yakub ketika 10 Muharram, yaitu maka disebut Asyura. Lagi Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaannya, tahtanya. Ketemu pada bulan Asyura, ceritanya nanti, tidak usah sekarang. Ini saja sampai di sini. Jadi 10 nabi dimuliakan oleh Allah, diangkat kemuliaannya, dimuliakan Allah pada bulan ini, hari ini, maka itu disebut bukan Yaumul Ashir, tapi disebut Asyura. Bisa ya? Ini apa ditarik disebut Asyura, sebenarnya harus dia jawab. Dia kecok jawab, kecok ngaku ada MA. Dia kecok jawab, tidak usah ngaku ada MA. Kamu sekolah apa? RA. MA harus bisa. Bes. Sudah sampai di sini saya tutup untuk Asyura. Tidak panjang, sedikit aja. Yang penting tahu ini. Kemudian kegiatan bulan Asyura, hari Asyura itu diisi apa? Nah ini yang penting. Diisi apa? Kalau bisa puasa. Puasa. Nah, puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, namanya hari tanggal 10 bulan. Terus kegiatannya puasa. Ini orang Yahudi juga puasa, karena ini Nabi Musa ketika itu diselamatkan, dan Nabi Musa pernah mendapatkan kalamullah secara langsung dengan Allah, itu pun juga hari ini, sehingga orang Yahudi puasa pada Asyura itu. Oleh karena itu syariat Islam menganjurkan supaya puasa Asyura itu tidak sama dengan puasanya orang Yahudi, maka ditambah 1 hari sebelumnya, namanya puasa Tasu'a, hari yang ke-9, hari ke-9 apa sah, mun mampu apa sah, mun terbangun di lebang tak kuat bangun ke, tak usah mau ke ini, tidak apa saja sunat. Nebang apa tak kuat, saya kuat apa sah. Menebang nih wajib lagi pas apa susunan tak iso mau ke tepu, berarti tak detik nih kan lero pan tak kuat apa sah. Napa pada esena sodako sodako saya sudah ngoro nika Abah Umar
Ada kipas tak sampai ada masjid juga. Mereka mikir mana? Berjak topa pada bangunan. Apa sebab hartanya aman kipas masuk angin? Sesalpare asih. Orang jadi masjid umpama, bener lo minta kayak umpama. Mungkin kan ada aja kalau gua aja pada masjid anti gitu. Orang lebih asik kau. Ini kan ibadah yang saya pada bulan Asyura, as-sadaqah. Jadi apa asal membuat tak kuat as-sadaqah dia mau bangun kampung misalnya. Lebih-lebih makan bulan Agustus. Dua-duanya harus disyukuri, masak mandiri, masak belum-belum waktu dia masih tadi meleleh. Boleh nih Pak selamat aja tuh andi belum-belum. Jadi serem betul boleh nih kasih. Meleleh rasanya. Kalau di Indonesia tangkap kok. Ilmu belum-belum selamat jadi serem. Ini kan toh. Boleh, selamat seroman dapat tadi kesehatan kebatuan akan mengeseh. Mi iso mungkin pernah dukung bau mah. Bisa, pan. Jadi harus dua-duanya. Pan, mentah iso, sedangkan masalah iso, sedangkan sebesar iso, ayo makan santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Ini yang harus dilakukan tiga ini. Santunan anak yatim dilakukan sampai akhir. Siapakah yatim itu? Yatim adalah orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya dan belum balik, namanya yatim adalah manusia, orang yang ditinggal mati oleh ayahnya bukan orang tuanya, ayahnya. Kemudian anak itu belum balik, ini namanya yatim. Terus yatim ini bagaimana? Yatim itu mulia di sisi Rasulullah SAW, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tinggi, pernah lambat ketika tempat telasan Idul Fitri. Nah, Kanjeng Nabi semarin keluar dari masjid as-salat Idul Fitri, pas nemu nak kana saya mainan tapi aku aja pada ngangkui esak-esak, pada ngangkui anyar, pas pada situ senangan menikah nangis tak main bikan dana pelasaki nyodot mojok. Terus air Kanjeng Nabi ini alim darah penanganan entaran dekat Nabi jom melok gembira padahal sekarang jauh surur sehari sekiranya tinata mengabunga arah bagaimana menderita ini longsona tak jawab Kanjeng Nabi selain nikah orang selain nikah anak-anak selain nikah bisa berbagi, bisa manja, karena sempurna, bisa minta angkut, minta jajan, minta ini, bahkan kepenyasinya ngomongin dari kampung biasa ngomongin dari badan ini. Maka mentelasan anak-anak sekolah, MKMI, kelasan menelah ini jaga lagi, ada salaman kita tambihan, bagaimana ini? Malah adia juga ada tori, Andri, malah dia kalau kita kena presiden. Nah, terus ada mater kayaknya ku jadi kelai iso seni ke Kanjeng Nabi arah pernah koran bapakku dan mate wafat ketika melakukan perang Badar. Nah, paham di? Kebenaran situ tak di bapak koran bapak mate ketika melakukan perang Badar. Akhirnya anak ini statusnya adalah korniser. Mas ini kan lain orang bicara jalan. Terus di Kanjeng Nabi umpama, umpama, nyamana nak nikah nyamana hasul, umpama, boleh di Nabi.
asun umpama engkau dia dadi bapak kakek umpama engkau dadi bapak kakek Aisyah dadi mbok kakek terus Fatimah dadi treten kakek terus Ali dadi kakek kita kakek gelem apa njajon senang alhamdulillah syukur terima kasih akhirnya kanjeng Nabi bertenaga mereka yang keinsaannya diberi keadaan senyaman dan macam-macamnya sehingga boleh amain nak-nak kita tua lebih bahagia dan nak-nak sandi bapak benar ibu akhirnya nak-nak sekanjang bila kawinnya kali satu ya Allah tanpa bapak terhormat dia pernah malaikat yang kau kanjeng ya Allah ya Allah seandainya tanpa bapak mata perang engkau kita kanjeng Nabi ya ku anak bisa jemaah Ali ya ku tretan di Fatimah ya ku tretan bisa di Aisyah ya ku anak dan ini kan kau nggak nah pas sampai dari kali itu pas kanjeng Nabi ada harga diri saya anak yatim anak wa kafirul yatim kafir jannah kade sengkok berorek senangkung anak yatim ke dalam suarga aja along bolong galing nang kriki tengah dan kriki tutur tinggi tunjuk dengan jari tengah bersama-sama artinya besok akan berjajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah fadilahnya kita harus menanggung anak yatim bukan menyantuni Pak belum. Kita kan cuma sekedar menyantuni. Yang namanya menanggung itu namanya Pak Umar, Pak Topa. Tanya ke Pak Faisal. Pak Faisal beda. Kamu adalah Faisal. MI tadi bapak berempat dan Pak Topa. MI dan anak nasihatin tadi bapak berempat. Betul lo dah. Mungkin tidak tapi. Kalau cocok lewat dia kau senangkum, tapi tangkum bisa. Sabung. Nah, tanya kita nih, saya tangkum, dokter saya tangkum, apa boleh? Tangkum ya tangkum, sekolah tangkum, sekolah, ini kayaknya mana kafir. Kalau kita sekedar menyantuni, tapi walaupun begitu, mudah-mudahan kita termasuk kafirul yatim, orang sayyidun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah rezeki kita tidak akan berkurang. Dengan menyantuni anak yatim, rezeki kita akan bertambah. Itu yang bisa saya sampaikan Pak, tidak banyak karena sudah siang hari, sudah setengah 10, tidak bijaksana dan anak-anak ingin segera menyaksikan bagaimana caranya menyantuni anak yatim. Dan ibu-ibu nanti dimulai dari rumah maksud saya cuma interupsi aja biar nanti yang lain tidak bingung sebab masih banyak yang belum pernah tahu bagaimana caranya menyantuni anak yatim. Itu yang bisa saya sampaikan seni kesawas. Jadi yang pertama kita harus menghormat dan memeriahkan tahun baru Islam dan harus hafal. Yang kedua kita harus menghormat dan jangan menyakiti loh. Jangan menyakiti anak yatim, anak-anak. Lihat kalau temannya yatim jangan bola. Itu saja. Terus yang kita harus menghormati dan menyayangi dan juga memperhatikan sekaligus kita melirik menyantuni mereka supaya mereka bisa hidup sama dengan yang kita itu. Saya kira itu. Wallahu taufiq bila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mau'izatul Hasanah yang dibawakan oleh Haji Ahmad Asyik. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Tolong perhatikan pada hadis saya keluar lain tentu. Sebaik-baik rumah adalah rumah sebeda anak yatim sebi keluarga nikah dihormati.
artinya wailah pola. Secuba-cubaan jompo mon pada jompo dalam nikah pada anak yatim kan anak yatim kena sia bisa lagi bisa anak masuk baik-baik kelas pada anak yatim jalan lawan apa cek boleh gitu pon makanya kalau anak yatim dapat santunan ini tolong ditata dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, oleh ibu. Tolong nih saya kira biaya apa ke laki angku ya cukup bayar rekreasi. Anak mulai santunan 1 juta. Laku kita ke pantai selatan. Sementara enggak menikah dosa. Setiap anak yatim harus tengah-tengah. Gih, paham gih? Beri mulai. Sebagus contoh pada anak yatim dalam menikah anak yatim diopenin diperhatikan. Sebagai contoh pada anak yatim saya tak diopenin jadi bisa KN. Terus dianding anak yatim bahkan waktu tengah iso sampai katut kecuali pada apes jadi meresoki kenengin anak yatim resoki deh kening anak yatim maka jangan sekali-kali ngalah dengan anak yatim tapi orang kita apes pada tanding oleh tapi oleh keberekreasi kebermainan oleh ini kan kau bilang aja siapa lagi udah karena jangan jadi tak nyaman. Oke. Acara yang keempat yakni tahlil dan doa yang mana akan dipimpin oleh Bapak Selamat SPD. Kepada Bapak Selamat SPD kami haturkan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وآل بيته شهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأزواجه وإخوانه وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى جميع أصحاب رسول الله سيدنا أبو بكر وعمر وسلم على جميع علماء الله والشهداء والصالحين الله يرحمه رضوان الله تعالى عليهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد على الذين أنعمت عليهم غير عليهم الضالين فلا جميع سادتنا مشينا معلمنا مرشدنا الله يغفر لنا ويعلي درجات وينفعنا بعلم والبال واصلحنا بالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan lain support buat besar dengan sejajar segi adil bantar baliknya sehat walafiat dan cemerlang sahabat hati tentunya mantar oleh pemaparan Allah Subhanahu wa taala terjebak tua sejak guru sejak keluarga sahabat hati tentunya mantar oleh pemaparan Allah Subhanahu wa taala khusus dak wali yatim saya hatikan mudah-mudahan oleh pemaparan Allah Subhanahu wa taala khususon dan anak-anak saya sekolah saya ngaji mengetahui sebian mantan Allah Ta'ala barang ilmu saya barokah manfaat fitni wa dunia wal akhirah anak-anak saya yatim mantan anak semua semata mantan tidak orang yang berguna alladhi yanfa'u linnas manfaatan dan setajana menusahkan manfaatan dan OTB dalam bidang agama maupun yang lain. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الأقدار ونسر غفرانك ربنا إليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 العظيم أستغفر الله 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 العظيم وأتوب إليه أقول ذكر فعله له قوله لا إله إلا الله حي الوجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي مبارك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. جل صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم اللهم اجعل رسول الله Doa yang selanjutnya akan diwakilkan oleh anak yatim kepada Ananda Muhammad Iqbal Asrari. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.